Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4A akan menampilkan sebuah video yang membahas mengenai termokimia. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 4. Pada video ini, kita akan membahas mengenai pengertian termokimia, sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, persamaan termokimia, jenis-jenis entalpi, penentuan entalpi reaksi, dan penerapan termokimia. Pengertian termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika yang bertujuan untuk membentuk kriteria dari penentuan kemungkinan yang terjadi. Jadi, termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya ada keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Macam-macam sistem dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Sistem tertutup yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak dengan pertukaran materi. Dan sistem terisolasi yaitu sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya ada alat-alat, wadah, dan tabung reaksi. Reaksi ekstoderm dan reaksi endodrem. Reaksi ekstoderm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya, kembang api, setrika, dan besi yang berkarat. Reaksi endodrem, reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya, es batu mencair, penguapan air, dan fotosintesis. Berikut adalah perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kemudian persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol reaktan zat bereaksi atau reaktan dan hasil reaksi yang ditunjukkan oleh koefisien reaksi dan perubahan entalpi. Dalam persamaan termokimia, koefisien reaksi menyatakan mol reaksi. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada video ini. Jenis-jenis entalpi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Entalpi pembentukan delta HF unsur standar 1 mol senyawa. Kalor yang menyertai pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur calon keadaan standar. Nilai-nilai entalpi pembentukan standar yaitu 1. Bernilai positif jika dia menerima energi. 2. Bernilai negatif jika melepaskan energi. 3. Bernilai 0 jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Entalpi disosiasi delta HD unsur standar 1 mol senyawa. Kalori yang menyertai pada penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Entalpi pembakaran delta HC 1 mol zat plus O2 sama dengan produk. Kalor yang menyertai pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen dalam keadaan standar. Untuk entalpi pembakaran terdapat ciri utama yaitu merupakan reaksi eksoterm, melibatkan oksigen dalam reaksinya, dan karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, nitrogen terbakar menjadi NO2, serta belerang terbakar menjadi SO2. Entalpi netralisasi delta HN asam plus basa sama dengan garam plus 1 mol H2O. Kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar. Untuk keadaan standar sendiri yaitu 25 derajat 1 atm. Entalpi pengatoman delta HQT. Kalor yang terlibat ketika 1 mol senyawa menjadi atom-atomnya dalam fase gas pada kondisi standar. Entalpi penguapan delta HVAP.
kalor yang terlibat ketika 1 mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase gas pada kondisi standar. Entalpi peleburan. Kalor yang terlibat ketika 1 mol zat dalam fase padat berubah menjadi fase cair pada kondisi standar. Entalpi sublimasi. Kalor yang terlibat ketika 1 mol zat dalam fase padat berubah menjadi fase gas pada kondisi standar. Kemudian penentuan entalpi reaksi. Penentuan entalpi reaksi yang pertama menggunakan kalorimeter. Kalorimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Sistem pada kalorimeter sendiri yaitu sistem terisolasi, sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimeter. Bentuk umum dari kalorimeter yaitu Q reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M sama dengan massa zat, C sama dengan kalor jenis zat, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Selanjutnya menggunakan konsep hukum Hess. Pada penggunaan konsep hukum Hess ini hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan pada tahap yang ditempuh, dan juga merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Dari konsep hukum Hess ini, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktan dan produknya. Berikut bentuk reaksi umum dari penentuan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Delta HR sama dengan delta H derajat F produk dikurang delta H derajat F reaktan. Energi ikatan rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Setiap ikatan membutuhkan energi yang berbeda agar dapat terputus. Nah, untuk reaksinya sendiri itu berlangsung menjadi 2 tahap, yaitu pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk. Kemudian untuk bentuk reaksi umum dari energi ikatan rata yaitu delta HR sama dengan sigma E ikatan putus dikurang sigma E ikatan terbentuk. Dan pembahasan yang terakhir yaitu contoh penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada penggunaan gas LPG, termometer zat cair, termokimia pada kabin mobil, termokimia pada kantong air, kompres portable, dan pembakaran batu bara. Itulah tadi video penjelasan mengenai termokimia dari kelompok 4A. Semoga apa yang kami tampilkan dan apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.